Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke, balik lagi di video lainnya guys. Jadi gini, ada satu momen dalam hidup setiap orang, bukan cuma cowok, bukan cuma cewek, di mana sesuatu yang kuat tapi nggak terduga itu kejadian. Bukan pas lagi ngejar seseorang, bukan pas lagi nembak perasaan, tapi justru pas capek, pas berhenti peduli, pas energi mulai beda, pas perhatian nggak lagi muter di satu orang yang sama. Dan di momen itu, tanpa disadari, dinamika hubungan langsung berubah total. Yang sering nggak disadari banyak orang adalah, ketika seseorang ngerasa perhatian kita mulai hilang, yang kena bukan sekadar chat yang berkurang atau kehadiran yang makin jarang. Yang kena itu, versi diri mereka sendiri. Versi diri yang dulu ngerasa spesial, diinginkan, diperjuangkan. Dan reaksi yang muncul itu jarang banget logis, lebih ke emosional. Begitu arus emosinya berubah, semuanya ikut berubah. Sikap, cara bicara, kebiasaan, bahkan cara mereka melihat kita. Tiba-tiba kita bukan lagi sosok yang bisa ditebak. Bukan lagi yang selalu ada, selalu ngejar, selalu muter di orbit mereka. Kita berubah jadi tanda tanya. Jadi kemungkinan. Jadi kehilangan yang nggak pernah mereka siapin. Awalnya biasanya denial. Sok santai, sok biasa aja, diem, pura-pura nggak peduli. Tapi di kepala, ribut. Mulai muncul pertanyaan-pertanyaan kecil yang makin lama makin rame. Kok beda ya? Kenapa effortnya turun? Apalagi deket sama orang lain? Atau sebenarnya gue yang salah baca situasi? Dan di situ rasa aman yang dulu dianggap pasti, pelan-pelan bocor. Orang yang tadinya pede mulai ragu. Yang biasa dapat perhatian mulai nyari. Yang ngerasa pegang kendali mulai ngerasa tanahnya goyang. Terus datang satu perasaan yang halus tapi dalam. Takut. Bukan cuma takut kehilangan orangnya, tapi kehilangan versi dia yang dulu selalu ada. Selalu ngagumin, selalu prioritasin. Begitu ketertarikan itu hilang, sosok itu ikut hilang. Dan di situ banyak orang panik, meski nggak diomongin. Karena faktanya, orang jarang ngejar yang selalu tersedia. Yang dikejar itu justru yang punya pilihan, yang tenang pergi tanpa drama. Tanpa penjelasan panjang. Saat perhatian ditarik, otomatis muncul konfrontasi emosional. Mulai lebih merhatiin gerak-gerik kita, jadi sensitif, ngerasa tegang di tempat yang dulu nyaman. Reaksi mereka bisa macem-macem. Ada yang dingin, ada yang marah, ada yang tiba-tiba manis, ada yang flirting lagi, ada yang menjauh. Tapi satu hal pasti, itu bukan random. Itu respon psikologis karena kehilangan kendali emosional dalam hubungan. Bisa aja mulut diem, tapi sikapnya teriak kenceng banget. Karena saat seseorang berhenti ngejar, disitulah kelihatan perasaan aslinya. Semua topeng jatuh. Ego kebuka. Dan emosi yang paling jujur muncul. Di titik ini kita bisa lihat, apakah dulu beneran peduli, cuman main game, atau sekadar nyaman doang. Nah, di episode ini kita bakal bongkar satu-satu. Ini dia yang sebenarnya terjadi saat kamu berhenti ngejar. Oke, let's break it down teman-teman. Sekarang masuk ke fase pertama ya. Ini titik awal yang kelihatannya kalem, tapi sebenarnya ribut banget di dalam kepala. Fase 1 itu biasanya begini, sok nggak kenapa-kenapa, padahal batinnya lagi muter kenceng. Begitu ngerasa perhatian kita turun, reaksi pertamanya bukan drama, tapi denial. Pura-pura santai, pura-pura nggak peduli. Ke diri sendiri, ke teman-temannya, bahkan ke kita, seolah-olah, biasa aja, nggak ngaruh. Karena di posisi itu, yang lagi dijagain bukan perasaannya dulu, tapi ego dan harga diri. Makanya, dari luar kelihatan normal. Masih senyum, masih posting, bales chat lama, atau malah nggak bales sama sekali. Gayanya kayak, santai kok, semua aman. Padahal sebenarnya, di dalam ada yang retak. Bukan karena kehilangan kita sepenuhnya, tapi karena dinamika yang dulu bikin nyaman, tiba-tiba berubah. Masalahnya, manusia itu sensitif banget sama perubahan energi. Nada chat yang lebih singkat, balasan yang lebih lama, respon yang lebih datar, antusiasme yang turun dikit aja, semua itu kebaca. Dan percaya deh, sekecil apapun perubahannya, itu kedetek. Mungkin mereka pura-pura nggak sadar, tapi sadar. Pura-pura nggak peduli, tapi peduli. Begitu perhatian kita turun, alam bawah sadar mereka langsung kerja. Mulai nyari jawaban. Mulai muncul pertanyaan-pertanyaan yang nggak bisa dikontrol. Gue salah apa ya? Kenapa jadi beda?
perasaannya berubah, atau ada orang lain. Dan yang bikin capek, kenapa sih gue mikirin ini terus? Ini bukan soal lemah. Ini soal rasa percaya diri emosional yang keusik. Mereka ngerasa posisinya aman, ngerasa ngerti arah hubungan, ngerasa kita konsisten. Begitu kita diam atau tarik energi, semua asumsi itu runtuh. Dan satu hal yang banyak orang benci banget, ketidakpastian emosional. Bahkan lebih nyebelin daripada ditolak sekalian. Nah, di sini fakta yang jarang disadari. Kehilangan ketertarikan justru lebih kuat dampaknya daripada ketertarikan itu sendiri. Perhatian itu nyaman. Kehilangan perhatian itu bikin waspada. Nyaman bikin santai. Kehilangan bikin mikir. Saat kita berhenti peduli, kita cabut jaring pengaman emosional yang sebenarnya nggak mereka sadari lagi dipakai. Akhirnya mereka jadi lebih peka, lebih reaktif, lebih banyak mikir. Tiba-tiba setiap gerakan kita terasa penting. Ketidakhadiran kita jadi punya makna. Keheningan kita berisik. Energi kita berubah jadi misterius. Dan ya, misteri itu punya daya tariknya sendiri. Tapi di fase ini, satu hal pasti, nggak akan ditunjukin. Mereka butuh waktu buat mastiin, ini beneran ditinggalin atau cuma sementara. Makanya topeng, gue fine-fine aja, dipakai kenceng. Harga diri minta begitu. Ego nggak mau kelihatan goyah. Padahal, di balik napas yang dikontrol rapi, badai udah mulai muter. Bukan karena kita mundur, tapi karena nggak tahu alasan kita mundur. Dan justru ketidakjelasan itu yang pelan-pelan narik investasi emosinya balik. Orang yang tadinya yakin, sekarang goyah. Yang tadinya ngerasa di-admire, sekarang ngerasa tergeser. Yang tadinya pegang kendali, sekarang ngerasa ada celah di pertahanannya. Ini fase awal. Sunyi, samar, hampir nggak kelihatan. Tapi secara psikologis, inilah percikan pertama dari semua reaksi selanjutnya. Lanjut ya, jadi setelah fase shock kuat itu lewat, masuklah ke fase 2. Di sini ceritanya mulai naik level. Rasa penasaran pelan-pelan berubah jadi kepikiran terus. Dari luar masih kelihatan tenang, tapi di dalam kepala udah kayak lagi investigasi. Begitu perhatian kita beneran terasa menjauh, posisi mereka langsung geser. Dari yang tadinya nyaman, sekarang jadi waspada. Dan saat seseorang ngerasa sesuatu yang penting lagi, lepas dari genggaman, fokusnya jadi tajam banget. Mereka mulai merhatiin kita diam-diam. Bukan nanya langsung, bukan konfrontasi, bukan juga ngaku kalau kepikiran. Tapi otaknya jalan terus, muter tanpa rem. Pertanyaan-pertanyaan yang kemarin cuma lewat, sekarang jadi menetap. Dan ini bukan penasaran biasa. Ini lahir dari rasa takut kehilangan rasa aman emosional yang dulu kerasa stabil. Dulu ngerasa ngerti ritme kita, ngerasa perhatian kita konsisten, ngerasa punya waktu dan posisi. Sekarang, semua abu-abu. Dan ketidakpastian itu otomatis bikin mode detektif nyala. Mulai sering ngecek sosial media. Awalnya bukan karena cemburu, tapi bingung. Nyari petunjuk, story dilihat cepet. Postingan dipantengin diem-diem. Mulai ngeh kita lagi sibuk apa, lagi sama siapa, mood kita kelihatan gimana. Bahkan tanpa komunikasi, keberadaan kita jadi kerasa banget. Yang bikin fase ini kuat adalah satu hal, kita jadi nggak bisa ditebak. Dan ketidaktertebakan itu punya daya tarik besar. Orang yang tadinya jelas arahnya, sekarang jadi tanda tanya. Dan pikiran manusia itu benci banget sama tanda tanya yang nggak kejawab. Akhirnya kejebak di loop mikir. Ngulang-ngulang chat terakhir. Ngebedah kata demi kata. Nyari momen di mana mungkin ada yang kelewat. Orang yang kemarin sok cuek, sekarang mulai kepikiran, jangan-jangan gue salah nangkep semua. Dan konflik batin ini justru bikin koneksi emosional makin kuat. Padahal tanpa komunikasi sama sekali. Di fase ini, mereka jadi sensitif sama apapun yang kita lakuin. Kita upload foto kelihatan pede, mereka ngerasa tertekan. Kita kelihatan sibuk, mereka ngerasa ketinggalan. Kita kelihatan santai tanpa mereka, rasa percaya dirinya keganggu. Kita kelihatan bahagia, muncul rasa terancam. Karena faktanya, orang jarang terobsesi sama yang ngejar. Yang bikin mikir itu justru yang emosinya susah dibaca. Dan di titik ini, kita berubah jadi itu. Tapi perhatiin baik-baik, mereka belum akan ngehubungin. Belum, harga diri masih nahan, ego masih jaga jarak. Mereka butuh bukti, butuh yakin kalau ini bukan sekadar mood sementara. Tapi meski tangan mereka diem, pikirannya nggak pernah berhenti. Tanpa chat,
tanpa telepon, tanpa usaha apapun. Kita udah ngisi ruang di kepala dan emosinya. Dan bagian yang paling bikin kesel buat mereka. Mereka sadar lagi peduli. Dan mereka benci itu. Karena setelah rasa penasaran ini, bakal lahir sesuatu yang lebih kuat lagi. Hasrat yang campur aduk sama rasa takut. Dan disitulah ceritanya makin menarik. Oke, kita lanjut ya dari fase penasaran tadi. Karena setelah rasa kepikiran itu numpuk, fase 3 pun mulai jalan. Begitu rasa penasaran berubah jadi kepikiran terus, ada satu emosi yang nyusul. Panik. Tapi panik versi dalam. Bukan yang kelihatan heboh, bukan drama, bukan nangis-nangis. Ini panik yang diam, yang ngendap di kepala. Kadang bahkan mereka sendiri nggak bisa ngejelasin perasaan itu, tapi rasanya nggak enak. Dan karena nggak mau ngaku, nggak mau kelihatan lemah, satu hal pun mulai dilakukan. Ngetes. Tes ini bukan buat nyakitin, ini buat nyari jawaban. Karena harga diri nggak ngizinin buat nanya jujur. Kamu masih tertarik nggak sih? Ego juga nolak buat bilang, gue lagi nggak aman. Jadi perasaannya disamarkan lewat sikap. Reaksi kita jadi jawaban yang mereka cari. Kadang tesnya halus. Chat dibales singkat buat lihat kita masih usaha apa enggak. Bales lama buat ngecek kita bakal ngejar atau enggak. Jaga jarak dikit buat lihat kita mendekat atau malah makin menjauh. Setiap gerakan itu sebenarnya pertanyaan yang nggak diucapin. Kadang tesnya lebih kelihatan. Tiba-tiba nyebut orang lain di obrolan. Cuma pengen lihat reaksi. Upload sesuatu yang agak ngeh, biar lihat kita mantengin apa enggak. Ngirim chat dingin tanpa konteks, cuma buat ngukur seberapa cepat kita respon. Intinya satu, ngumpulin data. Mereka butuh kejelasan, tapi nggak mau minta langsung. Dan di fase ini, kelihatan jelas satu hal penting. Perhatian kita yang hilang sekarang jadi ancaman buat citra diri mereka. Orang nggak pernah ngetes yang nggak penting. Tes cuman muncul ke orang yang pendapatnya berarti. Ke orang yang posisinya mulai lepas dari genggaman. Sekarang perannya kebalik. Mereka yang bereaksi ke kita. Bukan lagi sebaliknya. Untuk pertama kalinya muncul rasa nggak yakin soal posisi mereka di hidup kita. Untuk pertama kalinya ngerasa ada kemungkinan kalah. Untuk pertama kalinya sadar, oh gue nggak sekuat yang gue kira di mata dia. Panik ini bikin sikap jadi campur aduk. Ada ketertarikan tapi disembunyiin. Ada takut tapi ditutup pakai pede. Ada pengen nanya tapi diganti sama tes. Dan ini bagian yang sering salah dibaca banyak orang. Tes itu tanda rasa peduli balik, bukan hilang. Orang cuman ngetes kalau butuh validasi. Cuman ngetes kalau peduli sama reaksi. Cuman ngetes kalau ada rasa takut kehilangan. Dan saat mereka lihat kita tetap tenang, nggak reaktif, nggak kebawa emosi, paniknya malah naik. Karena sekarang makin jelas, sosok yang dulu ngejar udah nggak ngejar. Yang dulu bikin nyaman, sekarang bikin tanda tanya. Yang dulu mereka kira bisa dikontrol, sekarang susah dibaca. Dan di titik itu, muncul satu pikiran yang berat banget. Gimana kalau ternyata dia beneran udah nggak mau? Nah, dari sinilah ceritanya geser lagi. Karena setelah tes berhenti efektif, fase berikutnya bukan lagi ngetes, tapi mulai berusaha. Nah lanjut, setelah tes demi tes nggak dapet reaksi yang dia harapin, masuklah ke fase 4. Di sini ceritanya makin kelihatan jelas. Karena saat ngetes gagal, refleks berikutnya muncul, narik balik secara emosional. Ini bukan keputusan sadar kayak, oke gue harus ngejar. Bukan. Ini respon psikologis. Ada rasa takut kehilangan koneksi, kehilangan kendali, dan kehilangan akses ke versi diri kita yang dulu selalu ada. Tapi masalahnya, harga diri masih ikut campur. Jadi keinginan buat deket nggak bisa disampaikan secara terang-terangan. Akhirnya tarik-menarik terjadi di dalam diri. Ego pengen jaga jarak, perasaan pengen deket, pride pengen kelihatan kuat, hati pengen diyakinin. Dan karena dua ini nggak ketemu jalan tengah, sikapnya jadi campur aduk. Ada usaha mendekat, tapi dibungkus rapi biar nggak kelihatan ngejar. Tiba-tiba jadi lebih hangat, lebih ramah, lebih perhatian. Bisa aja ngasih pujian random. Mulai sering ngechat duluan. Nanya hal-hal tentang hidup kita yang dulu kayak nggak penting. Mulai ngungkit kenangan, inside jokes, atau momen lama buat bangunin rasa deket lagi. Ini bukan kebetulan. Ini umpan emosional. Cara aman buat nyambung lagi tanpa harus ngaku kangen. Ada juga yang jalurnya beda. Bukan manis, tapi nyebelin dikit.
nada sarkas. Komentar pasif-agresif kayak, "Sekarang sibuk banget ya," atau "Wah, udah jarang bales sekarang." Kedengarannya kayak kesel, padahal sebenarnya itu kerentanan yang lagi nyamar. Orang cuma bereaksi ke sikap dingin kalau mereka masih ngerasa. Dan di fase ini kelihatan satu kebenaran penting. Orang jarang jatuh sama yang minta kepastian, tapi sering kejebak sama yang bikin mereka ngadepin emosinya sendiri. Jarak kita maksa mereka buat mikir. Diam kita jadi cermin yang nggak bisa dihindarin. Mulai muncul pikiran-pikiran yang lebih dalam. Apa yang bakal gue ilangin? Gimana kalau perhatian itu sekarang dikasih ke orang lain? Versi gue yang dulu di mata dia masih ada nggak sih? Dan perbandingan itu nyentil banget. Karena di situ sadar, mungkin dulu terlalu santai, terlalu yakin, sampai lupa menghargai. Makanya mereka masuk lagi ke ruang emosional kita dengan cara paling aman yang mereka tahu. Bukan lewat pengakuan langsung, tapi lewat aksi kecil. Ngirim foto, ketawa lebih lebay pas kita bercanda. Curhat hal ringan biar kedekatan kebuka lagi. Flirting tipis-tipis buat ngecek, masih nyambung nggak sih? Semua itu punya satu tujuan. Ngecek apakah mereka masih punya tempat di hidup kita. Atau ternyata posisi itu udah diganti. Bukan sama orang lain, tapi sama versi diri kita yang lebih tenang, lebih disiplin, dan gak gampang kebawa emosi. Dan bagian paling penting, sekarang arah energinya udah kebalik. Mereka yang ngikutin. Mereka yang nangkep sinyal. Insting mengejar mulai kebuka. Harga diri mulai melunak di bawah beratnya perasaan sendiri. Dan sebentar lagi, tekanan ini bakal terlalu berat buat ditutup-tutup. Disitulah muncul reaksi paling jujur dan paling rentan. Oke, terakhir nih, kita masuk ke fase 5, dan ini klimaksnya. Dari semua fase sebelumnya, disinilah semuanya kebuka. Setelah sadar kalau nggak gampang ngeganti posisi kita, setelah pride mulai retak, tes-tes nggak mempan, rasa penasaran makin jadi, dan usaha halus buat narik kita balik juga nggak dapet kejelasan. Di titik ini, topengnya jatuh. Udah nggak bisa pura-pura. Perasaan aslinya nongol. Mentah, ragu, jujur, dan jauh lebih terlibat dari yang dia kira. Seseorang bisa pura-pura cuek, bisa sok pede, bisa jaga jarak. Tapi satu hal yang nggak bisa dipalsuin, reaksi saat kehilangan. Begitu benar-benar ngerasa ketertarikan kita hilang, ada pemicu kuat yang keaktifin. Takut tergantikan secara emosional. Bukan cuma takut ditinggal, tapi takut kita tumbuh. Dan dia nggak ikut di fase itu. Di sini baru kerasa beratnya koneksi yang dulu dianggap biasa. Reaksinya jadi lebih spontan, kadang nggak kekontrol. Bisa tiba-tiba ngehubungin langsung, nanya hal-hal yang berminggu-minggu dihindarin. Bisa minta maaf atas sikap lama. Bisa jujur soal perasaan yang selama ini disimpan. Bisa cemburu, kepepet, atau pengen cepet deket lagi. Intinya satu, panik karena sadar kita udah jalan ke halaman baru tanpa nunggu dia. Karena orang nggak takut kehilangan yang nggak pernah mereka mau. Yang ditakutin itu kehilangan sosok yang dikira bakal selalu ada. Yang perhatiannya dianggap aman, yang kasih rasa nyaman tanpa syarat. Begitu rasa aman itu hilang, semua peta emosinya berubah. Di titik ini ego udah nggak sanggup nutupin. Pikiran udah capek nyari pembenaran. Perasaan jadi transparan. Kadang kelihatan kayak butuh banget. Dan ini bukan manipulasi. Ini panik. Panik ngebayangin perhatian kita sekarang ke orang lain. Panik sadar kalau nilai kita dulu salah dihitung. Nada bicara berubah. Kata-katanya lebih lembut. Pertanyaannya lebih pribadi. Kehadirannya lebih niat. Bukan kebetulan. Ini yang terjadi saat seseorang sadar dia ngeremehin orang yang ternyata tumbuh tanpa dia. Dan disinilah kebenaran yang pahit tapi jujur. Orang nggak ngejar yang sibuk ngebuktiin diri. Yang dikejar itu justru yang nilainya naik walau tanpa validasi. Saat kita berhenti ngejar, realita maksa mereka ngaca. Sekarang posisinya kebalik. Bukan lagi kita yang milih, tapi mereka yang pengen dipilih lagi. Takutnya berubah jadi hasrat. Hasrat jadi kangen. Kangen jadi usaha. Inilah reaksi paling asli saat seseorang sadar ketertarikan kita benar-benar hilang. Bukan marah, bukan menjauh, tapi sadar. Kehilangan sesuatu yang enggak gampang diganti. Dan kalau ditarik garis besarnya, semua reaksi itu punya satu akar. Bukan karena perhatian kita, tapi karena ketiadaan kita. Banyak orang mikir nilai diri naik saat ngasih lebih. Padahal secara psikologis, nilai itu kebaca saat seseorang berhenti ngasih.
Bukan berhenti karena drama. Bukan karena main tarik ulur, tapi karena tumbuh. Karena balik fokus ke diri sendiri. Di situ, seseorang dipaksa ngelihat versi dirinya yang dulu ngerasa kita bakal selalu ada. Baru sadar chat yang dianggurin, usaha yang diremehin, koneksi yang dianggap nggak akan putus karena kita yang terus ngejagain. Begitu ketertarikan kita turun, kita bukan lagi sosok yang nyaman. Kita jadi sosok yang harus dinilai ulang, yang harus dipahami, yang harus diperjuangkan. Dan semua fase tadi, sok cuek, kepikiran, mantau diam-diam, ngetes, narik emosional, sampai akhirnya rapuh. Itu cuman reaksi berantai dari satu perubahan besar. Standar kita naik. Ironisnya, nilai kita justru kelihatan jelas saat kita berhenti ngasih gratis. Diam kita nunjukin disiplin. Jarak kita nunjukin kekuatan emosional. Sikap tenang kita nunjukin kemandirian. Dan pertumbuhan kita nunjukin kebenaran. Kita bukan sosok yang bisa dipertahanin setengah-setengah. Orang enggak takut kehilangan yang bisa dikontrol. Yang ditakutin itu kehilangan orang yang bisa ngontrol dirinya sendiri. Saat kita mundur tanpa hancur, itu bukti siapa yang sebenarnya stabil, konsisten dan bernilai. Dan celah yang kita tinggalin itu bukan celah kecil, itu ruang yang mereka enggak pernah siapin buat kosong. Tapi satu hal penting, kehilangan ketertarikan itu bukan soal ninggalin orang lain. Itu soal balik ke diri sendiri. Ngambil lagi energi, ngejaga kesehatan emosional. Milih bertumbuh, bukan sekadar bikin orang lain nyaman. Dan saat seseorang milih dirinya sendiri, dia jadi langka. Yang langka itu diinginkan. Yang diinginkan itu susah dilupain. Jadi pahami ini, reaksi mereka bukan cerminan siapa mereka, tapi cerminan siapa kita sekarang. Kita berhenti ngebuktiin, berhenti ngejar, berhenti nego soal nilai diri. Dan justru di situ, kita jadi sosok yang dulu nggak pernah mereka sangka bakal hilang. Dan sekarang diam-diam mereka harap bisa dapetin lagi. Itu kebenaran yang dingin, tapi jujur. Saat kita berhenti butuh seseorang, kita justru melangkah jadi sosok yang nggak gampang dilupain. So guys, segitu aja buat hari ini, sehat selalu. Ya semoga harinya menyenangkan. Dan seperti biasa teman-teman, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain, dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.